Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana, guru SMA Negeri 1 Ciampea, mengajar pelajaran kimia. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis partikel zat terlarut, tetapi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Prasyarat untuk belajar sifat koligatif larutan, kita harus menguasai materi yang sudah dipelajari di kelas 10 ataupun kelas 11, diantaranya larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan satuan konsentrasi larutan. Kedua hal tersebut sangat mendasar sebagai dasar untuk mempelajari sifat koligatif larutan. Sudah kita ketahui bahwa dalam larutan elektrolit, zat terlarut itu akan terurai menjadi ion, sehingga jumlah partikel akan menjadi lebih banyak. Berbeda dengan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion. Nah, besarnya perbedaan jumlah partikel larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dipelajari oleh Van Hoff, dan besarannya dinamakan dengan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff dirumuskan I sama dengan 1 ditambah alfa kali N-1. I faktor Van Hoff, alfa derajat ionisasi, dan N jumlah ion. Larutan non-elektrolit mempunyai nilai N sama dengan 1 karena tidak terion, sehingga nilai I-nya sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit mempunyai nilai I selalu lebih besar 1. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P. Sebelumnya kita sudah pernah pelajari tentang fraksi mol. Nah, ada fraksi mol terlarut, fraksi mol pelarut yang dirumuskan seperti itu. Sedangkan delta P itu dirumuskan P dikurangi P. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Atau kalau dibalik jadi P sama dengan P0 dikurang P. Delta P, Secara matematis delta P itu sama dengan P0 dikali XT atau P0 dikali fraksi mol terlarut. Sedangkan P sama dengan P0 dikali XP atau fraksi mol pelarut. Dengan mensubstitusi fraksi mol, maka rumus tersebut bisa menjadi seperti tersebut. Nah, dengan keterangan
Sekarang kita lanjut dengan kenaikan titik didih larutan atau dilambangkan dengan delta TB. Delta TB itu sama dengan TB dikurangi TB 0. Secara matematis, delta TB itu sama dengan KB dikali molal dikali I. Delta TB itu bisa ditulis menjadi delta TB sama dengan KB dikali gram kali 1000 kali I dibagi MR kali P. Dengan memasukkan mensubstitusi molal menjadi gram dan seterusnya itu. Untuk penurunan titik beku larutan atau delta TF itu sama dengan TF0 dikurangi TF atau delta TF sama dengan KF kali M kali I. Sama seperti tadi, molalnya kita substitusi, maka akan menjadi delta TF sama dengan KF kali gram kali 1000 kali I dibagi MR kali P. Dengan keterangannya, delta TB kenaikan titik didih larutan, TB titik didih larutan, TB 0 titik didih pelarut, delta TF penurunan titik beku larutan, TF0 titik beku pelarut, TF titik beku larutan, I faktor Van Hoff, M molalitas, KB ketetapan kenaikan titik didih molal, KF tetapan penurunan titik beku molal, P massa pelarut, gram GR massa zat terlarut, MR massa molekul relatif zat terlarut. Untuk yang terakhir yaitu tekanan osmotik larutan yang dinotasikan dengan P. P sama dengan MRT kali I. M itu molaritas, sehingga bisa ditulis disubstitusi menjadi gram. P sama dengan gram kali 1000 kali R kali T kali I dibagi MR kali V. Dengan keterangan P tekanan osmotik, M molaritas, R tetapan, T suhu dalam Kelvin, I faktor Van Hoff. GR massa zat terlarut, MR massa molekul relatif zat terlarut, V volume larutan. Itulah materi tentang sifat koligatif larutan. Sebagai soal untuk latihan, silahkan dicoba untuk mengerjakan soal-soal berikut. Ada 8 soal, silahkan untuk latihan. Selamat mempelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.